Ibu dari Lado. Ayo Bu. Bu, pamerin hasil-hasil kerajinannya anak-anak ini juga. Izin Pak, ini hasil karya. kelas berapa ya? Wajib punya anak. Jadi anak bapak dia jual ke Pak Bupati, ke saya. Ini sama juga. Wah, semua jadi pilot nih nanti. Sekolah untuk memastikan anak-anak itu setelah dia baca dia bisa berbagi cerita dengan orang. Jadi anak-anak itu setelah masuk kelas nanti ditanyakan apa yang dibaca. Setiap sore anak itu diminta untuk mereview apa yang dia perbuat, itu nancap, dan itu sebetulnya membantu ayah atau ibu untuk menginvestasikan pada saat dia remaja dia terus mulai bagus. Kalau itu didiamin terus, tidak direview, asal satunya bacaan. Saya cuma punya anak satu, tapi saya selalu ini pernah nggak ada guru mempresentasikan ke anak-anak tentang sejarah ini? Ya, setiap kami terima Pak kami sampaikan ke anak-anak saat percaya. Tapi kan ada mereka blank, terus mulai lagi kita ajak cerita di mau nggak guru Untuk yang baru-baru ya. Untuk memotivasi ya. ada expo juga ternyata Bapak. Oh, kemarin sudah terlaksana di bulan Februari itu ya? Oh iya. Nanti kita adakan lomba untuk anak-anak TK, anak-anak TK, Apalagi dia dapat surat spesial dari kepala sekolah. Kita bisa baca. Keren tuh. Maju, tos sana. Biasa ada simulasi kapan itu? Biasanya per semester. Nah, jadi minimal setahun itu 2 kali. Kan kita tidak tahu anak-anak ini dari sini dia sekolah di Jepang. Saat gempa yang kepikiran sama dia adalah di pas sekolah. Dia akhirnya bisa menyelamatkan hidup lari di sini. Itu pesan. Itu memang rawan gempa ya? Jepang. Masa enggak? Saya dia kuliah di Jogja, kuliah di Turki mungkin. Jadi dia di luar, di bagian
bukaannya keluar. Oh, bukannya keluar. Jadi pas gempa atau Gampang pas dorongnya. dorong. Karena setiap orang itu kan ingin menyelamatkan diri masing-masing. Karena panik. Nggak tahu kalau di Bapak sebagai pilot atau pesawat kan kita selalu itu dilatih. Padahal tiap hari kita naik pesawat kita diajar ayah, ini rekening ayah, ini apa surat-surat berharga ayah, itu harus mulai diperkenalkan. Memperkenalkan tidak untuk dia berikan, tidak. Padahal banyak ayah ibu malah disembunyikan, Wak. Kemudian jangan dulu takut nih. salah satunya itu adalah misalnya kita punya tanah, sertifikat tanah kita copy, itu kita kirim ke kampung supaya disimpan. Kasus Aceh Oh iya tuh. Selami hilangkan semua itu surat, perbankan bilang nggak ada. Nah itu yang kemudian misalnya ada di antara keluarga itu yang ada selamat, terus kebetulan anak itu dapat informasi itu dari ayah, jadi dia tidak sedih yang berlebihan karena juga dia masih punya harapan. Nah, itu yang terus itu yang paling level rendah di sekolah ramah anak, tidak ada kekerasan, berkata ah saja tidak ada. Lalu segala sesuatu sampai anak itu harus dikurbankan itu harus bertanya, tolong pikirkan apa pendapat. Jadi anak itu apapun yang mau kita buat di sekolah ini minta dia untuk berpikir lalu dia berpendapat. Tinggal bagaimana di sekolah ramah anak itu mekanismenya per kelas. Nah itu yang di Indonesia itu sebetulnya kalau di hukum Tuhan ada di surat As-Saffat ayat 102, kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Tapi di dunia itu ada di pasal 12 konvensi anak, di Indonesia ada di pasal 24 Undang-Undang 35 2014. Oleh Pak Bupati dibuat SK forum anak. Nah, sekarang sudah ada forum anak. Dulu kita tidak pernah ketemu itu forum anak. Nah, itu sebenarnya turunan dari situ. Makanya kalau mau sebut sekarang sudah di mana? Bahkan ada yang sudah Mana? Ada nggak? Pernah nggak sih main ke sini? Pernah kesini? ada tapi Terus kemarin ada tapi pas ada dua kemarin Terus mereka ketemu sama anak-anak. ketemu teman yang dia cari utama di sini. Nanti kalau boleh suatu waktu peran alumni itu adalah ketemu sama ayah ibu anak, lalu buat satu sesi khusus dengan anak-anak, kelas inspirasi. kelas inspirasi. Iya, saya kontak kemarin Pak Nur Mas. Ada kelas inspirasi. cerita masa kecilnya. Bisa ketika dia di sini. Itulah cerita anak. Tapi kalau kita ada kelas dengan ibunya sama depan, nanti memori cerita itu diakan ulang lagi di rumah ini dari yang itu. Seru ya? Seru juga di LPKA ini. Seru. Tadi saya ke penjara. Oh, masuk ke Penjara. anunya. Langsung iya ketemu sama anak-anak ada di luar kelas. Kalau boleh Pak Bupati itu mungkin jadi komite hak anak PBB itu menghendaki saat anak usia 18 tahun itu mereka tidak ada lagi catatan kesehatannya. Jadi pada saat urus KCK itu mereka ini. Tapi di Indonesia belum ada Pak. Pada sama Kapolri. Coba tuh. Tapi bagaimana tadi lewat depan DPR dia lihat apa bagus Belum. Oh,
beliau tanya dia mana itu sebenarnya sebelum rumah jabatan. Ayo. Di depan perempuan, nah bagus. Tapi Toilet saya sebelah Pak, 10 itu siswa, 6 itu perempuan, 4 itu laki-laki. ini UKS. Ya, Ini puskesmas ada jadwal nggak di sini? iya. Ada petugas. Kami tidak usah masuk, cuma lihat dari sini aja. Assalamualaikum. Oh, ada dokter kecil kan harus datang. Pakai aja pas pakai tidak usah dilepas Pak. Kasihan. Assalamualaikum dokter kecil. Sejak kapan jadi dokter kecil? Dulu saya juga dokter kecil. Setiap kapan? Kami melakukan pembinaan itu setiap 2 kali dalam setahun penjaringan kemudian untuk pembinaan dokter itu setiap 1 tahun. Anak-anak di sini yang udah ada yang haid. Ada yang kelas di atas Ada. Nah, ini yang perlu pas ya. Coba bangun sebuah kegiatan identifikasi ayah yang mempunyai anak remaja putra 1 tahun masuk balik, terus bunda yang memiliki anak putri 1 tahun menjelang haid. Jadi bukan pas haid. Ayah ini harus dilatih bagaimana mempersiapkan anaknya menghadapi masa balik. Jadi sudah dapat mata itu, materinya ada semua itu ya. Terus bundanya dilatih mempersiapkan anak menghadapi hal depan. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu biasanya kadang-kadang ayah juga pada takut, Bu. Atau pas bundanya di mana, terus ayah, aku ada darah, kan sesuatu. Itu yang pelatihannya harus dipisah. Jadi yang dilatih kelas bunda sendiri itu harus ada ustazah atau yang mengetahui tentang perkara. Iya, harus ada dari puskes melatih. Terus kalau putra itu harus dijelaskan tentang lengkap, termasuk salah satunya adalah tidak boleh menyentuh. Jadi ayah ibu saja tidak boleh menyentuh. Ada yang mengajarkan Pak mana saja yang mau Itu langsung ke anak. ya ada tapi yang Nah, sekarang harus kalau mempersiapkan untuk yang masuk ke masa usia remaja itu, jadi yang dilatih harus ayahnya, sekaligus nanti ada mungkin di antara ibu di tim ibu ada yang psikolog, terus ada yang public speaking. Si ayah itu harus dilatih public speaking, bagaimana berbicara dengan anaknya, karena ada anak-anak itu
dia masuk ke remaja dia tidak mau keluar karena ayah sama ibu. Akhirnya yang ngambil adalah teman sebaya dia. Ya, jadi untuk menghindarkan kan masih agak tabu untuk menjelaskan tentang reproduksi sel dan anak. Ya, itu harus ayah ke anak laki, bunda ke anak gadis. Persiapkan, terutama untuk menjaga mahkota. Itu sampai begitu materinya. Jadi kelasnya ibu tidak hanya sekali, tetapi berulang-ulang dengan narasumber berganti, sehingga si ayah itu kan ini kelas 5 ada berapa orang? Berapa orang tua? Ada berapa anak? Yang bertugas Bukan. murid Muridnya. Laki berapa? Perempuan berapa? Kelas 5. Kan kalau kelas 6 laki-laki namanya 9, perempuannya 13. mengenal ciri-ciri masa pubertas. Nah, Jadi sudah guru Sudah di materi itu. sebagian sudah ada di materi pembelajaran itu. Memang di kelas 6 sudah ada mengetahui ciri-ciri masa pubertas. itu ilmu si anak. Nah sekarang anak itu mau tanya ke bundanya, Bun bagaimana? Nah, kalau bundanya tidak dipersiapkan, Iya. saya dulu bunda biasa aja itu. Jadi akhirnya dapat ilmu dari kelas, pas dia diskusi sama bunda, ketemu aja. Clear? Ya, siap. Terutama ibu juga. Jadi itu ya. Nah, coba nanti kemas modulnya, terus kemas informasinya, akhirnya ibu bisa jual, orang mau datang ke sini, ibu juga bisa isi kelas anak-anak. Ibu sudah berapa tahun di sini? Saya baru Kemungkinan pindah kan? kemungkinan pindah. Nah, itu dapat ilmu itu, ibu sedang lagi pas. Jadi akhirnya menyebar. Itu harapan dari komite hak anak PBB. Ilmu itu didapat dari pertama dari seluruh dunia, karena orang masih tabu untuk membicarakan hal reproduksi. Terus jangan memberikan informasi tentang pendidikan seks. Pendidikan seks itu hanya untuk mereka yang telah mengenal seks atau mereka yang berisiko akan menularkan penyakit. Jadi itu ada kelompok-kelompok itu yang suka mencampur adukan pendidikan reproduksi digabung sama pendidikan seks. Itu tidak boleh. Kalau ada orang datang, saya mau ngajarin pendidikan seks, itu langsung terasosiasi, hah, di sini ada apa ya? Jadi itu ya. Apalagi mau perkenalkan barang-barang yang aneh-aneh. Clear? Siap.